Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat sehatnya, kita bisa mengikuti perkuliahan psikologi pendidikan ini sebagaimana mestinya. Salawat bersalam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya Julian Evrilianti dan teman saya Nabila Asnamayada ingin mempresentasikan makalah psikologi pendidikan yang berjudul Penyimpangan Perilaku, Pemecahan Masalah Perilaku, Konsep Pendidikan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Ari Triwijayanti MPD. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengertian perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan, agama, secara individu, pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Ada beberapa sudut tinjauan mengenai faktor penyebab perilaku menyimpang. Menurut tinjauan secara biologis, retardasi mental adalah penyimpangan perilaku yang semata-mata disebabkan oleh faktor biologis, termasuk faktor gen dan unsur kimiawi fisik. Psikodinamik memandang konflik emosional yang berhubungan dengan kepuasan mengenai dorongan instintif yang menimbulkan frustasi. Adapun karakteristik gangguan emosional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada ketidakmampuan belajar yang tidak dapat dijelaskan faktor intelektual, sensori atau kesehatan. Yang kedua ada ketidakmampuan mengembangkan hubungan interpersonal dengan teman sebaya atau guru-guru di sekolah. Lalu yang ketiga ada ketidaktepatan perilaku atau perasaan senantiasa dalam keadaan terganggu. Yang keempat ada kecenderungan mengembangkan simptom-simptom fisik, lelah dan ketidakmampuan penyesuaian diri. Berdasarkan orientasi kebutuhan pendidikan khusus, maka penyimpangan perilaku didefinisikan sebagai perilaku yang menunjukkan karakteristik. Yang pertama ada membutuhkan guru yang mempunyai kemampuan khusus atau berbeda dengan standar normalitas. Yang kedua ada gangguan fungsional terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Karakteristik perilaku tersebut dimanifestasikan sebagai konflik lingkungan dan atau gangguan perilaku. Perilaku menyimpang dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku menyimpang yang diekspresikan oleh seorang atau beberapa orang kelompok masyarakat yang secara disadari tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian besar masyarakat. Tingkah laku seseorang dapat dikatakan menyimpang bila mana tingkah laku tersebut dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain dan juga melanggar aturan-aturan, nilai-nilai dan norma-norma, baik norma agama, norma hukum, dan norma adat. Tingkah laku menyimpang dapat terjadi di mana-mana dan kapan saja, baik di sekolah, dalam keluarga, maupun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Dr. Kusumanto, tingkah laku menyimpang adalah tingkah laku yang individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan. Menurut Dr. Fuad Hasan, tingkah laku menyimpang adalah perbuatan atau kelakuan antisosial dan antinormatif. Lalu menurut kelompok kami, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkah laku menyimpang adalah suatu tindakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma masyarakat,
sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentuan umum, dan juga merusak dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada ciri-ciri perilaku menyimpang. Menurut Paul B. Horton, penyimpangan sosial memiliki 6 ciri sebagai berikut. Yang pertama ada penyimpangan harus dapat didefinisikan. Yang kedua ada penyimpangan bisa diterima atau bisa juga ditolak. Yang ketiga juga ada penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Lalu yang keempat ada penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Yang kelima ada terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Yang terakhir ada penyimpangan sosial bersifat adaptif. Lalu yang C ada faktor-faktor penyebab penyimpangan perilaku. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab penyimpangan perilaku dapat diklasifikasikan atas 2 kategori, yaitu yang pertama ada kondisi biologis, yaitu ada hereditas, kerusakan otak, dan diet. Lalu ada kondisi psikologis. A. Kondisi biologis. Yang pertama ada faktor hereditas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa karakteristik anak dapat dipengaruhi oleh faktor genetik yang bersifat bawaan dari orang tua. Penelitian eksperimen juga telah didesain mengenai efek nature dan nurture pada penyesuaian diri. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor hereditas memberikan kontribusi terhadap penyimpangan perilaku menurut Leahy dan Ciminero pada tahun 1980. Yang kedua ada kerusakan otak atau brain disorder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan perilaku serius, yaitu khususnya infantile autism, berhubungan dengan kerusakan otak. Ya, lalu ada hiperaktivitas disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu di antara faktor-faktor itu adalah kerusakan otak. Lalu ada tidak semua perilaku menyimpang disebabkan oleh kerusakan otak. Bahkan anak yang mengalami gangguan otak belum tentu mengalami perilaku menyimpang. Lalu ada diet atau keadaan nutrisi. Hasil penelitian dari Leahy dan Ciminero pada tahun 1980 menunjukkan bahwa kekurangan nutrisi tidak hanya menyebabkan terjadinya retardasi fisik dan mental, tetapi juga menjadi penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Lalu setelah ada tadi kondisi biologis, sekarang ada kondisi psikologis. Kondisi psikologis dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku. Kondisi-kondisi tersebut dapat bersumber dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau faktor yang bersumber dari individu sendiri seperti stres. Stres merujuk pada situasi di mana seseorang mengalami kesenjangan antara kebutuhan dan tuntutan lingkungan. Lalu ada D. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang ada beberapa bagian, yaitu ada penyimpangan primer yang ciri-cirinya seperti bersifat sementara, gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang, dan masyarakat masih mentolerir atau menerima. Lalu ada penyimpangan sekunder, yaitu adalah perbuatan yang dilakukan secara khas dengan memperlihatkan perilaku menyimpang. Dengan ciri-ciri gaya hidup didominasi oleh perilaku menyimpang, lalu ada masyarakat tidak bisa mentolerir perilaku menyimpang tersebut. Lalu ada penyimpangan individu. Ini di mana adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seorang individu dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku, contohnya pencurian yang dilakukan diri sendiri. Lalu ada penyimpangan kelompok, yaitu adalah penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku, contohnya mafia, geng kejahatan, dan lain-lain. Lalu ada penyimpangan situasional. Penyimpangan jenis ini disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam, kekuatan situasional atau sosial di luar individu dan memaksa individu tersebut untuk berbuat menyimpang. Contoh kehidupan nyatanya seperti seorang suami rela mencuri karena melihat anak dan istrinya kelaparan. Lalu ada penyimpangan sistematika. Penyimpangan sistematika adalah suatu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan-peranan, nilai-nilai, norma-norma, dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Segala pikiran dan perbuatan yang menyimpang itu
kemudian dibenarkan oleh semua anggota kelompok. Lalu ada contoh perilaku menyimpang. Di antaranya ada penyalahgunaan narkoba. Itu adalah perilaku menyimpang yang paling banyak. Lalu yang kedua adalah perkelahian pelajar. Lalu ada perilaku seksual di luar nikah dan lain-lain. Lalu ada yang terakhir F, pemecahan masalah perilaku menyimpang atau penanggulangannya. Penyimpangan tingkah laku siswa hendaknya hanya merugikan dirinya sendiri, masa depannya. Akan tetapi juga mengganggu orang lain dan menghancurkan harapan orang tua, sekolah dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan nyata dan dari berbagai pihak untuk menanggulanginya. Usaha itu dapat bersifat pencegahan atau preventif, yaitu usaha yang dilakukan secara sistematif, berencana, dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar tingkah laku menyimpang itu tidak timbul. Usaha preventif lebih besar manfaatnya daripada usaha kuratif. Adapun usaha-usaha preventif dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu usaha di rumah tangga atau usaha yang dilakukan dalam keluarga, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama, menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, adanya kesamaan norma-norma yang dipegang antara ayah, ibu, dan keluarga lainnya di rumah tangga dalam soal mengatur anak, lalu memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak-anak, lalu memberikan kasih sayang yang cukup terhadap kebutuhan anak-anak, dan memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua ada usaha di sekolah. Pertama ada, guru hendaknya memahami aspek-aspek psikis murid dengan memiliki ilmu-ilmu tertentu antara lain psikologi perkembangan, bimbingan dan penyuluhan, serta ilmu mengajar. Lalu adanya kesamaan norma-norma yang dipegang oleh guru-guru. Hal ini akan menimbulkan kekompakan dalam membimbing murid-murid. Lalu ada mengintensifkan pelajaran agama dan mengadakan tenaga guru agama yang ahli dan berwibawa, serta mampu bergaul secara harmonis dengan guru-guru umum lainnya. Lalu ada mengintensifkan bagian bimbingan dan penyuluhan di sekolah dengan jalan mengadakan tenaga ahli atau mengantar guru-guru untuk mengolah bagian ini. Lalu ada melengkapi fasilitas pendidikan, lalu ada perbaikan ekonomi guru, yaitu menyelaraskan gaji guru dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu ada usaha yang dilakukan di masyarakat. Masyarakat adalah tempat pendidikan ketiga sesudah rumah dan sekolah. Ketiganya haruslah mempunyai keseragaman dalam mengarahkan anak untuk tercapainya tujuan pendidikan. Apabila salah satu tidak seimbang, maka yang lain akan turut tidak seimbang pula. Lalu yang B ada usaha kuratif. Usaha kuratif adalah usaha pencegahan terhadap gejala-gejala tingkah laku penyimpangan tersebut, agar kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. Usaha kreatif secara formal dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Negeri. Sebab jika terjadi surat kenakalan, berarti sudah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat berakibat merugikan diri mereka dan masyarakat. Lalu ada C. Usaha pembinaan. Usaha pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan terhadap anak didik yang tidak melakukan kenakalan. Pada hal ini dilaksanakan pembinaan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembinaan terhadap anak didik yang telah mengalami tingkah laku menyimpang, yang telah menjalani suatu hukuman kenakalan. Karena kenakalannya, hal ini perlu dibina agar mereka tidak mengulangi lagi kenakalan tersebut. Pengalaman dapat diarahkan dalam beberapa aspek, yaitu pertama ada pembinaan mental dan kepribadian agama, lalu ada pembinaan mental ideologi negara yaitu Pancasila, lalu yang ketiga ada pembinaan kepribadian yang wajar untuk mencapai pribadi yang stabil, lalu yang keempat ada pembinaan ilmu pengetahuan, dan antaranya ada pengembangan bakat-bakat khusus. Kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kelompok 9 adalah tingkah laku menyimpang merupakan tingkah laku yang melanggar hukum, peraturan, dan nilai yang berlaku di masyarakat yang dijunjung tinggi, sehingga menimbulkan kehancuran bagi kehidupan remaja itu sendiri, orang lain, dan lingkungan alam sekitarnya.
Penyebab tingkah laku menyimpang adalah gangguan psikologi atau kepribadian seperti tidak merasa puas dengan kehidupan dirinya sendiri karena potensi psikis maupun fisik yang tidak tersalurkan. Nilai atau filsafat hidup yang salah dan mengalami gangguan emosi karena berbagai sebab. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.